Nabi kan mengatakan 5 zaman itu. Pertama adalah zaman kenabian, ketika manusia itu dipimpin oleh para nabi. Allah ganti dengan kehidupan yang namanya zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Minhajun Nubuwah. Mereka menggunakan pola yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kata Nabi ini nggak lama, gitu. Dan betul, dalam waktu 30 tahun habis. Nah, sesudah itu akan datang yang namanya Mulkiyah. Nah, dalam masa Mulkiyah ini, kata Nabi, mereka masih menggunakan hukum Tuhan, tapi dengan penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan pokoknya adalah ketika kekuasaan itu diturunkan pada anak-anaknya. Nah, tapi kata Nabi ini akan diangkat oleh Allah SWT dan diganti dengan zaman yang penuh dengan penindasan. Zaman yang penuh dengan kesombongan, mulkan jabriyat. Tapi kata Nabi ini nggak akan lama, akan berakhir juga dan akan kembali. Nah, yang disebut kembali kata Nabi ini Minhajun Nubuwah, maknanya adalah Madinah Al-Munawwarah. Nah, pajak itu datang belakangan. Rakyat harus dipajaki karena kita harus membayar hutang. Jadi kayaknya gitu. Meres rakyat, jadinya betul. Rakyatnya dizolimi, berarti lepas gitu sama negara. Dan itu semua negara. Semua negara dan siapapun begitu. Orangnya. Jadi gimana tuh bilang? Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita belajar dulu lagi model lain selain yang kita tahu hari ini. Nah, apa yang ada di universitas, apa yang ada di sekolah, itu hanya mengajarkan yang ada pada hari ini. Dengan doktrin, kita kan hidup modern. Modern ini kan berarti progres. Masa lalu itu lebih buruk dari masa sekarang. Dan masa depan pasti lebih baik dari masa hari ini. Nah, itu berkebalikan dengan kata Nabi. Nabi SAW mengatakan tidak ada zaman yang lebih baik dari zaman sebelumnya. Jadi kehidupan modern itu adalah kehidupan yang degradatif. Dia mengalami kemerosotan makin buruk. Nah, dan keburukan itu apa kalau dalam istilah ilmu alamnya entropik. Dia tidak bisa balik. Seperti proses membusuk. Gitu. Dengan kata lain, kalau proses pembusukan ini nanti sampai ujungnya, maka akan tumbuh model kehidupan yang baru. Gitu. Nah, Nabi mengatakan sistem ini yang disebut sebagai mulkan jabrian, Nabi kan mengatakan 5 zaman itu. Pertama adalah zaman kenabian, ketika manusia itu dipimpin oleh para nabi. Tapi saya nabi terakhir. Sesudah saya nggak ada nabi. Jadi udah selesai dengan saya terakhir. Sesudah itu Allah ganti dengan kehidupan yang namanya zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Minhajun Nubuwah. Mereka menggunakan pola yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kata Nabi ini nggak lama, gitu. Dan betul, dalam waktu 30 tahun habis. Nah, sesudah itu akan datang yang namanya Mulkiyah. Nah, dalam masa Mulkiyah ini, kata Nabi, mereka masih menggunakan hukum Tuhan, tapi dengan penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan pokoknya adalah ketika kekuasaan itu diturunkan pada anak-anaknya dan pada saudara-saudaranya. Makanya disebut Mulkiyah. Nah, di dunia Kristen disebut kerajaan, di dunia Islam disebut kesultanan. Nah, tapi kata Nabi ini juga akan diangkat oleh Allah SWT dan diganti dengan zaman yang penuh dengan penindasan. Zaman yang penuh dengan kesombongan, mulkan jabriyat. Nah, mulkan jabriyat ini masih di masa kita hidup. Ditandai oleh dihabisinya Mulkiyah di barat, yaitu revolusi Perancis, dari kerajaan Perancis menjadi Republik Perancis. Nah, sudah Perancis selesai, nggak berapa lama, kemudian Mulkiyah di timur, Kesultanan Islam. Diakhirinya Daulah Utsmani. Dari Daulah Utsmani menjadi Republik Turki. Daulah Turki menjadi Republik Turki. Daulah Perancis menjadi Republik Perancis. Nah, inilah awal masa mulkan jabrian. Tapi kata Nabi ini nggak akan lama, akan berakhir juga dan akan kembali. Nah, yang disebut kembali kata Nabi ini Minhajun Nubuwah. Maknanya adalah Madinah Al-Munawwarah. Jadi 3 generasi pertama. Nah, karena itu kita selalu mengajarkan bahwa kita harus kembali pada amal Ahlul Madinah. Gitu. Karena Nabi juga mengatakan bahwa generasi terbaik dari umat manusia itu 3 generasi pertama ini. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Gitu. Nah, karena itu kalau Syaikhul Qadir mengajarkan, jadi kalian harus belajar apa itu Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi polanya adalah pola Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau pola Khulafaur Rasyidin, ya yang akan kembali bukan Daulah Utsmani seperti kalau dia ngomong khalifah itu kan super state, Daulah Utsmani. Itu sudah masa lalu. Gitu. Yang harus dirujuk adalah
Madinah. Nah, dalam pemahaman saya, Madinah ini berarti amirat kecil-kecil ini. Seperti ketika Nabi ngurus Muaz jadi amir di Yaman, itu siapa jadi amir di Mesir, gitu. Nah, karena itu ya pola yang kita coba hidupkan dalam jamaah-jamaah kita ini kan itu, membangun amirat-amirat dengan berpola pada Madinah. Jadi komunitas kecil-kecil di mana-mana. Nah, dan itu kenapa wakaf menjadi penting? Ya, kita kan kerjakan wakaf. Wakaf itu yang akan membuat umat atau masyarakat itu independen. Dia akan bebas dari negara. Kita nggak butuh negara, sama sekali nggak butuh negara. Dan sekarang negara, kalau nggak negara, yang justru mengangkangi negara ada korporasi. Nah, kita juga nggak butuh korporasi. Sekarang kan kita sekolah, either masuk negeri, which is berarti dikooptasi negara, otak kita dicuci negara, atau kita ke swasta, cuma diperes dari duit. Tapi apa yang diajarkan sama, nggak ada manfaatnya dalam kehidupan ini gitu loh, ya kan? Coba kalau kita pakai sistem kehidupan fitrah, mana ada jurusan perpajakan? Oh, itu jurusan yang untuk menindas, untuk menzalimi orang yang diharamkan, gitu. Nggak ada. Jurusan ekonomi nggak akan ada, karena ekonomi adalah ilmu riba, gitu. Jadi apalagi jurusan hukum. Nah, hukum adalah pengikat yang membuat kita menjadi ilegal kalau tidak tunduk patuh pada sistem ini. Gitu. Jadi seluruh apa yang kita pelajari di perguruan tinggi itu sekarang ini tidak lain supaya kita hanya tunduk patuh pada sistem. Bahkan yang relatif agak netral, belajar arsitektur, belajar desain interior, belajar katakanlah teknik sipil, kan semua akhirnya hanya mengabdi pada sistem ini. Kita tidak diajari untuk menjadi orang merdeka yang justru bisa keluar dari sistem ini. Mana ada mengajar tentang wakaf misalnya sebagai satu modus operandi kehidupan bermasyarakat. Padahal dalam Islam wakaf itu satu modus yang pokok gitu, karena seluruh kebutuhan sosial kita dipenuhi bersama-sama dari wakaf. Nah, sekarang wakafnya tidak dimengerti. Yang diwakaf cuma masjid sama untuk masjid, untuk pesantren, untuk betul. Tapi nggak secara menyeluruh tadi ya, untuk kehidupan betul. Kalau di Turki itu yang diwakafkan itu pabrik. 2/3 dari Istanbul itu dulu wakaf. Dari kita untuk kita, jadi kan kita diwakafin. Kita balik lagi ke kita, betul. Kehidupan keluarganya, gitu kan, janda-janda. Dan wakaf pabrik. Dalam sistem riba ini orientasi orang materi. Jadi kehidupan itu seolah selesai kalau kita punya uang. Mulai dari kecil dulu lagi. Dan kalau tidak punya uang berarti kita tidak bukan tidak selesai. Kalau kita tidak punya uang di zaman sekarang ini, seperti nggak ada kehormatan itu datangnya dari materi gitu. Sehingga orang berlomba-lomba seperti yang kemarin diedit sama Ahmad itu kan, saya bilang orang ngejar-ngejar sesuatu tapi yang dikejar nggak ada gitu. Zaman dulu orang punya kerbau, punya sawah, punya kebun, dia nggak punya cash. Bapak ini malah masih kambingnya di 12. Dan itu semua masuk ya Pak, kalau kita bicara Freud gitu. Bagaimana perempuan tuh dibikin kalau ke kota jadi seolah-olah misalnya yang cantik itu harus putih, harus tinggi. Sekarang lihat orang kayak Pak Acun. Semua ya? gitu. Dia punya sawah 2000 meter. Mana lebih kaya? Kita apa dia? Iya. Sederhana tapi sawahnya luas. Ya kan? Tapi kalau orang Bank Dunia bilang ini orang miskin. Bank Dunia. Kerjanya macul. Gitu. Tapi dia punya 2000 meter. Kita beli rumah tipe 36. Nyicil pula 20 tahun. Gitu. Jadi definisi kekayaan itu Mari kita kembali berubah. ke kampung. Definisi kekayaan soalnya itu memang dibikin Bank Dunia, Mbak. Karena dia apa?